Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-ayah amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu serta saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini di bulan yang penuh dengan berkah dan kemuliaan ini, yaitu bulan suci Ramadan, kita masih diberi oleh Allah taala kesempatan, kesehatan, berbagai macam nikmat dan kemudahan yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri semua itu dengan cara kita membenar gunakannya sesuai dengan apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak pantas, tidak beradab apabila kita menggunakan semua anugerah-anugerah yang Allah telah berikan kepada kita itu untuk bermaksiat kepadanya. Oleh karena itu ada sebuah nasihat berupa pertanyaan dari seorang ulama. Jika memang kita ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan, asalkan jangan sedikit pun menggunakan nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kalau ingin bermaksiat silahkan di tempat manapun, asalkan memang tidaklah di luar dari jangkauan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu jawabannya kita tidak bisa bermaksiat tanpa menggunakan satupun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak bisa bermaksiat di tempat manapun, karena semua tempat selalu bisa dijangkau dan ditembus oleh pengawasan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kesimpulannya, kita tidak pantas untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam, semua
manusia. Bahkan dinisbatkan kepada Adam, dan Adam Allah abadikan sejarahnya pernah melakukan pelanggaran. Dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah melarang Adam dan istrinya Hawa di sorga untuk mendekati pohon, apalagi memakan buahnya. Tetapi Adam dan Hawa tergoda oleh bisikan iblis, sehingga keduanya mendekati pohon itu dan melanggar larangan Allah sehingga jatuh dalam kesalahan. Sedemikian pula juga keturunannya kita ini. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un. Semua bani Adam, semua manusia banyak melakukan kesalahan. Tetapi yang paling baik dari bani Adam yang banyak melakukan kesalahan itu adalah yang paling banyak dan sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dasar yang melekat pada diri seorang manusia. Dan kalau tidak mengakui akan hal ini, maka semakin menambah kesalahannya. Sudahlah banyak salah, merasa tidak pernah salah, menambah lagi kesalahannya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kajian serius tapi santai pada kesempatan petang hari ini, ya, sambil kita menunggu saatnya iftar bersama di Masjid Indaul Fitrah ini, maka mari kita sama-sama di majlis yang mulia ini untuk mengingatkan diri kita tentang pentingnya memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling utama adalah istighfar itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyaknya dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan Ramadan ini menurut sebagian ulama adalah bulan untuk kita memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan alasan ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang artinya diantaranya adalah celaka seseorang yang mana Ramadan berlalu darinya sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengisyaratkan bahwa Ramadan hendaknya dijadikan sebagai momen yang sangat tepat untuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, secara umum bahwa disebutkan di dalam riwayat yang kita sudah sering membacanya, dalam riwayat Al-Bukhari, bahwa di antara zikir favorit Nabi SAW dalam keseharian beliau, zikir yang sering diucapkan oleh Nabi SAW dalam keseharian beliau adalah zikir yang berisikan istighfar dan taubat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Dan di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah SAW, tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Bertaubatlah dan beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Ini zikir kegemaran yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam keseharian beliau,
adalah zikir berisikan istighfar dan taubat. Padahal kita telah maklum adanya bahwa Nabi SAW itu kan telah Allah jamin ampunan untuknya dari segala kesalahan, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Tetapi beliau tetap saja menggemarkan diri beliau dalam berzikir itu memilih bacaan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut sebagian keterangan para ulama, banyaknya istighfar yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam keseharian beliau adalah bukan karena istighfar dari dosa-dosa secara umum, akan tetapi beliau beristighfar karena merasa bersalah bila ada satu saat atau satu detik beliau tidak berzikir kepada Allah, maka beliau merasa itu telah salah. Istighfarnya dan taubatnya beliau itu dari hal seperti itu. Luar biasa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memberikan faedah kepada kita secara umum sebagai umatnya. Beliau memberikan teladan kepada kita untuk memperbanyak istighfar dan taubat, karena apatah kita ini tentu adalah banyak melakukan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Kalaulah Nabi saja yang telah dijamin ampunan oleh Allah dari kesalahan-kesalahan beliau begitu banyak istighfarnya dalam keseharian beliau, apalagi kita sebagai hamba Allah yang belepotan dengan kesalahan dan dosa dalam kesehariannya, siang maupun malam. Dosa yang dilakukan oleh hati kita, dosa yang dilakukan oleh lisan kita, dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita yang lain, dan itu sering sekali. Maka ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan antum sekalian, semoga ajakan ini juga mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita mensucikan diri kita dari dosa-dosa dan kesalahan. Karena satu-satunya sebab seorang hamba masuk ke dalam neraka itu karena apa? Karena dosa. Allah mustahil memasukkan hambanya ke dalam neraka tanpa sebab, karena Allah Maha Adil. Nah, sebabnya adalah cuma satu, karena dosa. Dosa karena kekufuran, dosa karena kesyirikan, dosa karena bid'ah, dosa karena maksiat, dosa karena kemunafikan. Ya. Disebabkan karena dosa. Maka supaya kita tidak mendapatkan akibat berupa masuk ke dalam neraka, kita berusaha untuk menghilangkan sebabnya, yaitu dosa. Dan di antara sebab utama, di antara upaya yang sangat penting agar dosa ini dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali, yaitu kita beristighfar, bertaubat kepada Allah dengan ikhlas dan penuh dengan kekhusyuan. Tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak harus mengeluarkan tenaga yang banyak. Hati kita hadirkan ketika istighfar dan taubat, sambil kita membayangkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian dimunculkan rasa penyesalan di dalam hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati kita untuk tidak mengulangi kembali dosa yang telah kita lakukan. Dan tentu pada waktu yang pintu taubat masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika nyawa kita belum sampai ke kerongkongan kita, maka insya Allah istighfar dan taubat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dosa-dosa ditolak dari diri kita, padahal sudah dicatatkan untuk kita.
Oleh karena itu, seperti yang dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dari penjelasan Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, Ibnul Jauzi mengatakan, sungguh iblis telah membinasakan Bani Adam dengan dosa-dosa. Hanya dengan itu kan iblis membinasakan kita. Dengan apa? Dengan dosa-dosa. Sebagaimana telah pernah binasa, yaitu nenek moyang kita Adam dan Hawa sehingga diusir dari surga oleh Allah Ta'ala disebabkan karena dosa. Ya. Iblis membinasakan Bani Adam dengan dosa-dosa. Tapi kemudian Bani Adam membalas dengan membinasakan iblis menggunakan kalimat tauhid la ilaha illallah dan istighfar. Nah, ini adalah kunci untuk membalas pembinasaan iblis terhadap kita. Maka kita pun binasakan iblis dengan kalimat tauhid, karena kalimat tauhid ini disebutkan dalam kitab At-Tauhid yang disarah dalam Fathul Majid, termasuk adalah mayu kafiru atau mayu kafaru bihi dunub, menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa, dan istighfar menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga kalau kita telah dibinasakan oleh iblis dengan dosa, kemudian kita balas, kita binasakan iblis dengan kalimat tauhid dan istighfar, maka kesimpulan terakhirnya hanya iblis yang binasa dan kita tidak binasa. Karena kita dientas kembali oleh Allah dari keterpurukan disebabkan dosa itu. Sebab orang yang telah diampuni dosa-dosanya seperti halnya dia belum pernah berbuat dosa sama sekali. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan suci Ramadan ini perbanyaklah kita mengucapkan istighfar. Di waktu pagi, di waktu petang, kita sering melewati bacaan istighfar terbaik yang digelari oleh para ulama Sayyidul Istighfar. Bahkan ini adalah dari istilah dari Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Sayyidul Istighfar adalah hendaklah seseorang mengucapkan. Sayyidul Istighfar berarti penghulu dari semua bacaan istighfar, ya, pemimpin bacaan istighfar. Berarti ini yang paling utama dalam masalah pengucapan kalimat istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini bacaan Sayyidul Istighfar yang sering mungkin kita baca kalau kita rajin berzikir pagi dan petang. Termasuk petang hari ini mungkin kita banyak yang belum karena keburu berangkat ke sini, yang biasanya istiqomah membaca ini. Nah, sekarang kita membaca Sayyidul Istighfar ini di waktu sore, di waktu petang seperti ini. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada sesembahan yang hak selain Engkau. Engkau telah menciptakan aku, sedangkan aku adalah hamba Engkau, dan aku senantiasa memegang janji Engkau semampuku. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan apa yang kuperbuat. Jadi ini ada meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dari keburukan yang telah diperbuat. Aku mengakui nikmat yang Engkau karuniakan kepadaku. Ini ungkapan dari rasa syukur, ya. I'tiraf bin ni'mah, ya. Kalau kita lihat isinya ini luar biasa. Dan mengakui pula dosaku. Ini artinya al-i'tiraf bidzunub, pengakuan terhadap dosa. Termasuk ini tawassul yang disyariatkan adalah pengakuan terhadap dosa. Sebagaimana Adam alaihissalatu wassalam diajarkan satu kalimat setelah melakukan pelanggaran itu, Rabbana zalamna anfusana, pengakuan terhadap kedzaliman. Ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Coba kita renungkanlah Sayyidul Istighfar itu. Kalau kita sedang membacanya, bukan hanya lisan yang berkomat-kamit mengucapkan lafadznya saja, tapi dalam hati kita ada goresan-goresan untuk pemaknaan, penghayatan setiap lafadz kalimat yang kita baca dalam bacaan Sayyidul Istighfar itu. Kata Nabi SAW selanjutnya, barang siapa yang mengucapkannya di pagi hari dengan penuh keyakinan, nah, jadi harus ada keyakinan dalam hati kita. Kemudian dia mati pada hari itu sebelum sore, niscaya dia termasuk penghuni sorga. Dan barang siapa mengucapkannya di malam hari dengan penuh keyakinan, artinya di waktu sore, sebelum datangnya waktu malam, lantas dia mati sebelum pagi, niscaya dia masuk ke dalam sorga, menjadi penduduk sorga. Ya, luar biasa Sayyidul Istighfar ini. Patut kita hadirkan hati kita dalam meyakini keutamaannya, sehingga mendorong kita dalam membacanya itu penuh harap dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibaca di waktu subuh, siapa tahu sebelum datangnya waktu sore kita mati, maka kata Nabi SAW dia masuk surga, matinya husnul khatimah. Kalau kita membacanya di waktu sore, siapa tahu sebelum datangnya waktu subuh di keesokan harinya, malam hari kita mati, ya. Itu kan rahasia Allah Ta'ala, kematian itu kita nggak tahu. Maka karena di sore harinya dia telah membaca Sayyidul Istighfar dengan keyakinan, maka dia mati husnul khatimah, masuk ke dalam surga. Semoga kita diberi taufik oleh Allah setelah mendapatkan ilmu ini, tidak hanya sekedar sebagai pengetahuan saja, tetapi menjadi ilmu yang bermanfaat. Artinya menjadi bacaan zikir yang rutin kita lakukan setiap pagi dan petang. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam beberapa keterangan dalil, baik di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, ada beberapa kondisi yang memiliki keistimewaan kondisi tersebut jika kita isi dengan istighfar. Dan ini salah satu kaedah dalam beramal soleh, berupa kecerdasan dalam beramal soleh. Karena waktu dan tenaga serta kesempatan kita ini terbatas, maka kita harus cerdas untuk memilih dari sekian waktu itu ada yang istimewa ketika melakukan suatu amalan tertentu, ya. Ada waktu-waktu yang istimewa kalau kita isi dengan istighfar melebihi daripada waktu-waktu yang lain. Yang pertama adalah setelah melaksanakan ibadah, setelah melakukan ibadah. Contohnya adalah
setelah melaksanakan ibadah haji. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 199 Allah berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yaitu dari Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di dalam ayat ini khusus sesudah dilaksanakannya tawaf ifadah, ya, yang merupakan tawaf rukun dalam ibadah haji, maka disuruh oleh Allah Ta'ala orang-orang yang melaksanakan haji untuk memperbanyak istighfar. Yeah. Itu contohnya dalam ibadah haji. Kemudian yang kedua, dalam masalah setelah ibadah, yaitu setelah melaksanakan sholat fardu 5 waktu, disunnahkan bacaan wirid yang pertama-tama kita baca selesai mengucapkan salam adalah beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan ini hikmahnya adalah untuk menutupi bila ada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam pelaksanaan sholat itu. Mungkin syarat rukunnya sudah kita penuhi, tapi kewajibannya kadang ada yang tidak terpenuhi. Yang paling sering kita tidak memenuhi kewajiban dalam sholat adalah khusyuk, karena khusyuk itu wajib dalam sholat. Betul apa tidak? Susah ya untuk khusyuk dalam sholat ya. Padahal sholat kita itu tidak lama, hanya beberapa menit saja. Jangankan khusyuk dalam beberapa menit, 1 menit saja dalam sholat kita susahnya luar biasa, ya kan? Inilah kekurangan kita yang harus kita akui, ya. Dan sering ini kekurangan ini kita lakukan. Maka untuk menambal kebocoran kekurangan tersebut, kita tutupi dengan setelah selesai salam langsung kita mengucapkan istighfar 3 kali. Kemudian yang kedua, ada waktu yang istimewa untuk kita dianjurkan beristighfar di dalamnya, yaitu di waktu sahur. Dan ini berkaitan dengan kegiatan di bulan suci Ramadan yang sekarang kita lakukan ini. Karena kita disunahkan untuk sahur, maka kita mendapatkan waktu sahur. Nah, dikala kita sedang sahur, sebelumnya atau mungkin setelahnya, sebelum datangnya waktu subuh, sebelum terbitnya fajar shadiq, itulah waktu yang sangat istimewa untuk kita memperbanyak istighfar. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 17, Allah berfirman, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap dalam ketaatan, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Apalagi dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tiap malam, tepatnya pada sepertiga malam yang terakhir, berarti waktu sahur, karena waktu sahur yang paling utama itu waktunya mendekati subuh, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dan Allah berfirman, ya, man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa utiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Daripada habis makan sahur kita hanya tengok-tengok saja, ya. Ada sebagian orang lihat televisi,
Ada tayangan-tayangan pelawak biasanya. Oh, kok Ustadz tahu ya, pokoknya tahulah, nggak usah dijelaskan gitu. Kan lumayan tahunya ini jadi bahan ceramah kan, ya kan? Ini bukan sekedar katanya ya, tahu ada seperti itu. Nah, daripada menonton hal seperti itu adalah perbuatan sia-sia. Kadangkala nambah dosa dari lawaan-lawaannya yang berlebihan dan malah bisa mengeraskan hati. Mendingan bersihkan hati dari dosa-dosa dengan istighfar di waktu yang istimewa itu, yaitu di waktu sahur. Apalagi kita-kita yang sudah tua ini ya. Saya sendiri merasa tua ya, apalagi yang usianya di atas saya harus lebih merasa tua. Sudah mengalami berbagai liku-liku kehidupan. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan, kelalaian-kelalaian yang sering kita lakukan. Maka kapan lagi kalau kita tidak pandai memanfaatkan waktu yang istimewa itu. Di waktu sahur ada beberapa menit setelah kita sahur, barangkali kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tenang, dengan menghadirkan hati. Kemudian kita basahi lidah kita dengan memperbanyak istighfar sambil mengharap dosa-dosa ini dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa jangan dilewatkan begitu saja, terutama di waktu Ramadan ini, karena kita selalu atau sering bangun di waktu sahur ketika kita melaksanakan aktivitas sahur. Yang ketiga, waktu yang istimewa untuk beristighfar adalah ketika menutup majlis. Ini sudah waktunya mau selesai belum? Belum ya? Menutup majlis yang sifatnya ukhrawiyah seperti ini, ataupun majlis-majlis lain yang sifatnya duniawiyah. Disunahkan kita membaca doa kafaratul majlis yang isinya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali dalam pertemuan itu ada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik tindakan kita maupun tutur kata kita. Setelah rapat, setelah musyawarah ya, atau setelah duduk-duduk kita di suatu majlis bersama kawan-kawan kita, maka sunnahnya membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini waktu yang sangat utama. Ya. Kata para ulama, berapa banyak orang-orang di akhirat mengalami penyesalan diakibatkan dari bermajlis-majlis yang di situ mendatangkan keburukan. Ya. Majlis-majlis yang meninggalkan bekas berupa nilai-nilai dosa. Nah, maka sehabis kita selesai dari majlis, langsung kita tutupi kekurangan-kekurangan itu dengan membaca doa kafaratul majlis. Kemudian yang keempat, ini yang perlu diperhatikan. Saat yang sangat penting untuk kita ini beristighfar, maksudnya adalah mengistighfarkan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Yaitu ketika seseorang telah dikubur ya, dipendam dengan tanah. Berdasarkan hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud, setelah seseorang itu dimakamkan, dipendam dengan tanah, sebelum para penghantar jenazah beranjak pergi meninggalkan pemakaman, maka alangkah baiknya para pengantar jenazah itu memohonkan ampun kepada Allah untuk si mayit, mengistighfarkan si mayit. Kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampunan oleh kalian kepada Allah untuk mayit, dan juga mintakanlah kepadanya kemantapan di dalam menjawab pertanyaan malaikat, karena sebentar lagi malaikat akan datang menanyainya.
Ini amalan yang banyak ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Padahal ini yang sangat dibutuhkan oleh si mayit. Ya. Dimintakan ampunan kepada Allah dan supaya diteguhkan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir sebagai fitnatul qabri, fitnah di alam kubur, yang menanyakan 3 pertanyaan utama. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Ini adalah saat yang sangat mencemaskan. Maka ketika orang-orang yang menghantar itu mengerti dan melakukan amalan ini, maka luar biasa, sangat bermanfaat bagi si mayit, dan tentu yang mengamalkannya dapat pahala yang besar. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita istighfar dan taubat adalah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga tidak menutup adanya keutamaan-keutamaan yang lainnya yang merupakan nilai samping, bukan nilai utama, dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keutamaannya sangat banyak sekali. Di antaranya, dengan memperbanyak istighfar maka menjadi faktor pembuka rizki, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran dalam surah Hud, demikian juga di dalam surah Nuh. Di dalam surah Nuh, yaitu ayat yang ke-10 sampai 12, Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Umar bin Khattab dan Hasan al-Basri beristinbat dengan ayat ini, memberikan jawaban kepada orang-orang yang sedang kesulitan. Kesulitan pertama karena masalah harta, kemiskinan. Kesulitan kedua karena sudah lama menikah, berumah tangga, belum diberi keturunan. Kesulitan yang ketiga karena kemarau yang panjang, paceklik. Maka dijawab oleh mereka berdua dengan dalil ini, yaitu apa? Beristighfarlah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Karena Allah menjanjikan dalam ayat tersebut, ketika Allah menghikayatkan perkataan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ketika beliau berkata kepada kaumnya, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mendatangkan kepada kalian dari langit air hujan yang deras. Ditimpa paceklik, banyak istighfar, yang menjadikan sebab Allah menahan turunnya hujan karena dosa-dosa. Bahkan disebutkan dalam hadis, ketika ditahan begitu panjangnya air hujan, akhirnya Allah pun menurunkan sedikit hujan, itu hanya menjatah binatang-binatang ternak. Manusia itu nggak dikasih jatah. Jadi manusia kalau dapat air itu nebeng jatahnya kambing, jatahnya ayam, jatahnya kodok, itu kerbau, itu nebeng. Makanya harus berupaya sendiri manusia supaya menghilangkan sebab Allah menahan air hujan, yaitu menghilangkan dosa-dosa dengan istighfar. Dan Allah akan membentangkan untuk kalian harta, dilancarkan rizki secara harta, materi, dan anak keturunan, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun yang subur, sungai-sungai yang mengalirkan air. Nah, ini keutamaan sampingan dari istighfar. Saya yakin banyak di antara kita, termasuk saya sendiri, ya, kesulitan ekonomi di zaman-zaman kita sekarang ini, ya. Maka mari kita perbanyak istighfar. Ajak istrinya, ya, perbanyak istighfar. Suaminya berangkat kerja, mencari nafkah, titip kepada istri, kamu di rumah,
Kamu perbanyak istighfar. Aku berupaya secara lahiriah, kamu berupaya secara batiniah. Berpadu dua kekuatan, kekuatan ikhtiar, upaya lahiriah, dan kekuatan batiniah berupa istighfar. Dan perbanyak, jangan bosan-bosan. Tetapi niatnya yang utama minta ampun kepada Allah. Itu aja sudah merupakan keuntungan yang luar biasa. Belum lagi dapat pahala karena merupakan zikir yang utama. Kebaikan sampingannya apa? Dilancarkan, dimudahkan apanya? Rizkinya. Saya sudah beristighfar Pak, tapi kok belum dilancarkan? Berarti masih belum waktunya. Terus gitu. Ya, dan yakin. Ya, karena pasti ayat ini yakin benar, tidak mungkin keliru. Nah, ini keutamaan dalam beristighfar. Keutamaan yang lainnya tidak saya sebutkan semuanya karena waktu yang semakin mendekati berbuka. Istighfar itu sarana untuk memperoleh kesehatan dan kekuatan fisik. Gitu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Hud ayat 52. Surah Hud ayat 52. Jadi kalau kita ingin sehat, bukan hanya olahraga saja, rajin olahraga, kemudian pengaturan pola hidup dan pola makan yang sehat, dan kalau sakit juga berobat, bukan hanya itu. Salah satu terapi batiniah untuk mendapatkan kekuatan dan kesehatan, perbanyak istighfar. Dalam surah Hud ayat 52 Allah berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan dia berkata, yaitu Nabi Hud alaihissalatu wassalam, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras kepadamu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Ditambah kekuatannya, ditambah staminanya. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Nah, ini berarti salah satu resep para ulama ya, yang ahli ibadah, para ulama Rabbani, umurnya sudah tua tapi masih kuat, sehat, segar, bugar. Nah, di antaranya apa? Meninggalkan maksiat dan memperbanyak istighfar. Itu. Ya, itu. Allah akan memberikan kekuatan, menambah kekuatan. Kekuatan secara fisik. Iya. Nah, ini hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sementara sampai di sini dulu ya. Apa yang saya sampaikan walaupun tidak begitu mendalam barangkali, tapi mudah-mudahanlah menggugah semangat kita untuk mencintai salah satu zikir yang luar biasa ini, yang menjadi zikir favorit Rasulullah SAW. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.